Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali berjumpa di penghujung tahun 2020 untuk program Healthy Corner di TV Muhammadiyah. Bersama dengan kita, kali ini kita bekerjasama dengan MPI Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur dan juga tentunya didukung oleh MCC PP Muhammadiyah untuk menyelenggarakan Healthy Corner di pagi menjelang siang hari ini. 60 menit ke depan bersama dengan saya Budi Santoso kita akan berbincang mengenai membangun optimisme di tengah pandemi COVID-19. Tentu kita tahu di penghujung tahun ini ternyata pandemi COVID-19 masih sangat tinggi sekali. Hampir merata di seluruh Indonesia, peningkatan COVID luar biasa. Beberapa daerah bahkan sempat menyampaikan pesan untuk melakukan lockdown atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar kembali di penghujung tahun ini. Nah, seperti apa kisahnya di Kalimantan Timur? Kita akan berbincang dengan yang pertama adalah Ibu Nida Amalia MPH, Magister Public Health. Beliau adalah selaku dosen di program studi kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan juga Bapak Muhammad Stafik, maksud saya adalah Muhammad Safik Avicenna, Ketua Keluarga Alumni Gajah Mada Yogyakarta di Kutai Kartanegara. Oleh karenanya mari kita mulai berbincang mengenai topik kita kali ini dan kita bahas secara tuntas. Bagi pemirsa TVmu yang mau menyimak silakan pantengin tuh di sosial medianya TV Muhammadiyah atau TV Jogja, dan nanti bisa berinteraksi, bisa telepon di bawah ya, di bawah layar kaca ini nanti bisa ditelepon, dikontak, bisa berinteraksi dengan para narasumber. Baik, kita akan menyapa dua narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Nida Amalia. Assalamualaikum Bu Nida. Halo, Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam Pak. Baik Bu Nida, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak, suara saya terdengar jelas Pak ya? Suaranya terdengar Bu Nida. Ini saya manggilnya Bu Nida, apa Bu Amalia, apa Bu Lia? Bu Nida boleh Pak. Bu Nida ya. Ini biasanya kalau nama seperti ini banyak banget dipanggilnya Bu Nida, Bu Amalia, Pak Bu Lia ya Bu ya. Atau Bu Aam juga bisa nih ya. Bu Nida keseharian di mana Bu? Di ini ya, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ya? Ya Pak, ya keseharian saya bekerja di program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Pak. Sudah lama Bu di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur nih? Sejak tahun 2016, kebetulan saya juga alumni sebenarnya Pak dari UMKT. Oh iya ya, jadi ini alumni terbaik UMKT, sekarang mengabdi di UMKT, kira-kira demikian lah ya Bu. Baik, Bu Nida bisa mengawali sambil nanti kita akan berbincang dengan Pak Safik. Bu Nida, kalau kita lihat kembali episode perjalanan 2020 tentang pandemi COVID-19, bisa Bu Nida memberikan pengantar terkait dengan seperti apa sih sebenarnya gambaran pandemi COVID-19 sampai dengan di penghujung akhir tahun 2020 ini Bu? Monggo Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita. Oke. Flashback ke belakang, dulu khususnya di UMKT kami melakukan lockdown, benar-benar tidak bekerja secara luring, tidak ke kampus itu sejak bulan Maret 2019 ya. Yang pada awalnya di Kalimantan Timur hanya ada kasus 1-2 seperti itu yang masih memungkinkan kita untuk beraktivitas normal, namun dari minggu ke minggu, kemudian bulan ke bulan, akhirnya kasus positif COVID-19 ini semakin meningkat, tidak hanya di kalangan masyarakat, namun juga sampai ke seluruh lapisan kalangan masyarakat seperti itu. Akhirnya kami melakukan pembelajaran secara daring seperti itu. Ya. Perkembangan COVID-19 yang kita lihat pada sampai saat ini sudah mau mencapai 1 tahun ya. Kalau kita kembali lagi ke tahun 2021 nanti di bulan Maret ya. Jadi di Indonesia sebenarnya awalnya kasusnya sangat sedikit ya. Kemudian karena kita bisa dikatakan terlambat untuk melakukan segala hal yang berbentuk pencegahan, akhirnya peningkatan kasus COVID-19 baik pasien sembuh maupun pasien meninggal itu sangat drastis di Indonesia seperti itu. Nah, jadi saya ingin mengulas balik bagaimana atau upaya apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya kita sudah melakukan berbagai upaya pencegahan. Kalau dari
sisi kesehatan masyarakatnya, pencegahan, kemudian promotif untuk di bidang kesehatan, bagaimana kita mempromosikan protokol kesehatan ini harusnya dilaksanakan secara baik dan benar dan 100% seperti itu. Contohnya protokol kesehatan yang kita ketahui dan masyarakat ketahui pada umumnya adalah yang pertama menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun, atau jika tidak ada sarananya, fasilitasnya di tempat umum, misalnya kita berada di keadaan yang tidak memungkinkan untuk mencuci tangan menggunakan air dan sabun, maka kita bisa menggunakan desinfektan. Namun yang terjadi adalah memang banyak orang menggunakan masker ya, menggunakan masker, tetapi pada saat pelaksanaannya ada yang menggunakan masker hanya, mohon maaf, menutup mulutnya saja seperti ini, hidungnya terbuka karena merasa aman, karena juga tidak merasa nyaman, karena menggunakan masker itu adalah sebuah kebiasaan baru dan tidak semua orang mau melakukannya walaupun tahu bahwa itu adalah penting. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini yang sangat banyak dilakukan sedikit pelanggarannya, karena biasanya misalnya kita tetap pergi ke tempat kerja, kemudian ada physical distancing yang harus kita terapkan, tetapi karena kita merasa dekat dengan kerabat atau rekan kerja, akhirnya physical distancing itu tidak berlaku lagi, dan karena kita merasa aman, kita terus bertemu dengan teman kerja, kita merasa teman kerja kita juga tidak mungkin terpapar COVID-19, akhirnya karena kebersamaan itu dan kebiasaan itu, physical distancing sudah tidak dilakukan lagi. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, mungkin ini adalah hal yang baru, tetapi saya yakin masyarakat pasti ada yang sudah melakukan kebiasaan ini walaupun sebelumnya, sebelum COVID-19 ini. Nah, kadang kita merasa ini adalah hal sepele gitu ya. Jadi, cuci tangan pakai desinfektan saja, kalau gitu sudah cukup. Padahal yang paling tepat adalah menggunakan air dan menggunakan sabun. Caranya pun harus benar, dibilas dengan bersih seperti itu. Dan satu lagi yang terlupa, kita terlalu fokus dengan COVID-19, dengan 3 protokol kesehatan itu, sehingga kita juga lupa untuk mencegah penyakit-penyakit lainnya. Oke, kita selamat dari COVID-19, tapi kita terpapar dengan penyakit lain, karena yang kita ingat hanya 3M itu. Tapi yang ingin kita tingkatkan kepada masyarakat, seluruh penyakit dan pola hidup bersih dan sehat itu tetap harus kita tingkatkan. Harapannya kita tidak hanya terhindar dari penyakit COVID-19, tetapi juga seluruh penyakit yang menular ya, seperti itu. Kemudian temanya sangat menarik untuk optimisme di tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi kita tidak boleh merasa menyerah, putus asa, atau tidak bersemangat melihat ke depan 2021 ini, karena ini pandemi, mungkin tahun depan tetap ya seperti ini saja, seperti itu. Jadi tidak boleh kita menata mindset kita seperti itu. Jadi kita harus mindset atau mengatur pola pikir kita bahwa kita bisa melawan COVID-19. 2021 insya Allah COVID-19 bisa kita putuskan mata rantai penyebarannya, seperti itu. Sehingga optimisme kita, produktivitas kita di tahun depan bisa kita rancang dengan semangat yang tidak kalah dengan semangat tahun-tahun sebelumnya. Kalau bisa lebih semangat lagi untuk tahun 2021, seperti itu. Kemudian peran kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam kondisi pandemi ini. Jadi biasanya infografis yang kita lihat pada saat ini kurvanya terus meningkat seperti itu ya. Jadi kita harus mampu bagaimana caranya memflattingkan kurva dari COVID-19. Bagaimana caranya kurva yang meningkat ini bisa akhirnya turun, kemudian flat, dan akhirnya muncul atau berakhir pada titik yang memang nol, seperti itu. Nol kasus, seperti itu ya. Jadi untuk melakukan hal tersebut, ahli kesehatan masyarakat juga butuh dukungan dari masyarakat juga. Ya, jadi saat kita melakukan promosi kesehatan, saat kita melakukan tindakan pencegahan, walaupun tindakan itu sudah sangat maksimal, tetapi masyarakat yang disasar atau sasaran masyarakat yang kita tuju ini belum mau, belum tahu, bahkan yang bahayanya tidak mampu untuk melakukan protokol kesehatan atau hal-hal yang kita upayakan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit yang kita maksudkan ini
akan sangat susah. Jadi semuanya harus saling bekerja sama. Yang pertama, ahli Kesmas. Misalnya mereka melakukan kegiatan promotif dan preventif. Pada hal ini kita menempatkan puskesmas ya, pusat kesehatan masyarakat di garda terdepan yang menggerakkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, tidak bosan-bosannya menerapkan protokol kesehatan, menyediakan akses pelayanan kesehatan. Jadi jangan sampai kita gencar-gencarnya menyebutkan ayo kita terapkan protokol kesehatan, tetapi ternyata di pelayanan publik tidak ada hand sanitizer, tidak ada wadah untuk fasilitas mencuci tangan, kemudian tidak ada tanda-tanda untuk physical distancing. Ini Pak. Bu Nida, baik, ini menarik ya tentang cerita bagaimana kemudian tahun 2020 dari Maret sampai dengan Desember yang disampaikan Bu Ida, dinamikanya luar biasa begitu ya bagi masyarakat ya. Tapi ini kita mesti break dulu Bu, nanti kita akan bahas kembali di segmen kedua. Jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas iklan yang satu ini. COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19, mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Baik, kita masih kembali di Healthy Corner. Nah, kali ini kita kembali akan berbincang dengan 2 narasumber kita. Kali ini saya menuju ke Pak Syafiq ya. Kita manggilnya Pak Syafiq ya. Pak Syafiq bisa di-unmute suaranya? Bisa. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Ya. Pak Syafiq, nah kalau tadi teman-teman, maksud saya Bu menyampaikan terkait dengan bagaimana kemudian perjalanan 2020, kalau Pak Syafiq sendiri terkait dengan, Pak Syafiq ini kan concern di urusan UMKM ya, di urusan ekonomi. Kalau dalam kacamata Pak Syafiq sendiri, pandemi COVID-19 terutama di Kalimantan Timur secara khusus dan Indonesia pada umumnya, seberapa Pak dampak dari pandemi ini kepada teman-teman pelaku UMKM Pak? Baik, terima kasih Mbak Buti. Jadi
di tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat, Mas Budi, terutama di UMKM. Jadi hasil survei BPS itu menyatakan bahwa 80% dari UMKM di Indonesia yang berjumlah sekitar 64 juta itu terjadi penurunan pendapatan. Jadi bisa dibayangkan sedemikian dahsyatnya kondisi ini gitu. Kita coba bandingkan dengan tahun 98 waktu krisis moneter, itu yang terdampak lebih banyak adalah usaha-usaha. Safik masih ini yang terdampak, ya? Ya, sempat tadi Pak, jaringannya Pak Safik sempat ini tidak bisa tertangkap kami. Silakan Pak, lanjut Pak. Ya. Jadi bagaimana dampaknya? Dampaknya di 2020 itu UMKM tadi sudah saya sampaikan bahwa 80% dari UMKM yang 64 juta itu. Ya, baik. Ya, terus Pak, silakan Pak. Ya, sehingga dampaknya itu besar sekali. Kalau dulu krisis moneter 98 itu yang terdampak hanya pengusaha besar. Kalau sekarang ini pengusaha kecil sampai yang di desa-desa, yang sektor informal. Kebetulan saya ini juga mendampingi UMKM di Kutai Kartanegara. Mereka betul-betul sangat terasa. Di jenis usaha apa Pak? Jadi banyak sekali yang informal ya, ada yang makanan, kuliner, kemudian ada yang handicraft, ada banyak itu. Ada ada grup BAG-nya yang saya juga ikut mendampingi di situ. Jadi mereka betul-betul omset itu bisa turun sampai ya 60, 80, bahkan tinggal 20-30% gitu. Itu sebuah dampak yang sangat dahsyat. Dan di tahun 2021 kita bisa lihat kelihatannya juga kondisinya belum akan berubah gitu ya. Nah, dalam kerangka tema ini di mana menatap optimisme di 2021 yang selalu saya sampaikan kepada mereka bahwa yang pertama ini persoalan yang tadi disinggung oleh narasumber yang pertama Bu Nida, mindset gitu ya. Kita harus menganggap bahwa kondisi pandemi ini itu bukan bencana, bukan musibah, akan tetapi ujian lah, gitu. Jadi supaya mindsetnya itu tetap optimis bahwa kondisinya akan baik, gitu. Sehingga ini merupakan ujian, gitu. Dan ujiannya itu bertingkat, gitu. Ujian pribadi, ujian keluarga, dan juga ujian sosial. Nah, sebagai seorang yang beragama, saya kira kita memang harus kembali kepada ya tuntunan kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Di mana Allah jelas sudah menyatakan dalam surah Al-Nasrah misalnya, Mas Budi ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya diulangi lagi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa kata usra, kesulitan itu dalam bentuk isim ma'rifah, yang berarti di ayat pertama dan kedua itu kesulitannya sama. Tapi yusronya itu isim nakirah, yang artinya kemudahannya itu nakirah, isim nakirah. Itu menunjukkan bahwa kemudahannya itu berbilang. Jadi mindset kita harus dirubah secara pribadi, hati pikiran kita bahwa bersama kesulitan itu akan ada banyak kemudahan. Jadi itu yang pertama dari sisi hati dan pikiran. Yang kedua, saya selalu menyatakan bahwa ujian ini juga ujian semangat kebersamaan, semangat persaudaraan. Ini terkait dengan sosial ini. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita kurang care dengan keluarga kita, dengan keluarga besar kita, atau teman, tetangga kita, ya inilah saatnya. Karena memang ini tidak bisa dihadapi secara sendiri, secara keluarga. Akan tapi harus dihadapi bersama-sama secara masyarakat, sehingga
semangat empati, semangat persaudaraan itu harus ditumbuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, secara strategi, maka di sini ada paling tidak dua hal secara ekonomi, Mas. Ya. Baik ekonomi keluarga maupun ekonomi UMKM. Yang pertama adalah strategi low price, Ya. biaya rendah, dan yang kedua strategi diversifikasi. Secara keluarga maka kita dilatih supaya tidak boros, supaya biaya-biaya keluarga UMKM kita juga harus mulai mencari peluang-peluang di mana ada produk-produk yang biaya produksinya itu bisa lebih rendah. Nah, kemudian untuk diversifikasi, ya kita juga harus kemudian mencari menganeka-ragamkan produk maupun ya misalnya lah UMKM harus mulai melakukan terobosan dengan internet. Jadi perilaku-perilaku itu mulai dirubah karena kondisi pandemi ini. Saya kira itu, Mas, gambaran secara umumnya. Oke, sip ya. Nah ini saya kira secara umum memang kemudian dampak pandemik pada UMKM ini luar biasa dan di segala sektor ya, jenis-jenis usaha. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya jenis-jenis usaha, mungkin kalau Pak Syafiq bisa melakukan ranking gitu ya. Jenis-jenis usaha apa yang paling terdampak sekali sampai kemudian yang ya dampaknya paling ringan lah. Kalau bisa di ranking Pak Syafiq. Secara umum lah begitu kira-kira. Jadi teman-teman baik pengusaha menengah maupun pengusaha ya. Jadi gini, Mas. Jadi semua pengusaha yang saya kenal baik menengah maupun UMKM itu hampir semuanya mengeluh, Mas. Jadi hampir semuanya terdampak. Yang mungkin tidak terdampak itu kalau lihat di tren saham itu perusahaan-perusahaan yang terkait dengan alat kesehatan misalnya, itu tidak terlalu terdampak. Tapi hampir semua bidang itu trennya kecenderungannya terdampak besar. Apalagi misalnya contoh nih, kalau kemarin waktu sebelum pandemi, mobilisasi masyarakat pada saat musim libur panjang itu bisa tinggi. Tapi begitu pada saat libur panjang itu mobilisasi masyarakat ke destinasi wisata misalnya itu menjadi rendah, maka yang terdampak itu banyak sekali. Mulai dari transportasinya, kemudian travel agentnya, kemudian di lokasi destinasi wisata itu ada UMKM, ada makanannya, ada craftnya, dan sebagainya. Jadi terus terang, pandemi ini betul-betul tahun ini kalau dikatakan akan merubah bukan hanya perilaku new normal, bahkan ada teman saya yang waktu kami diskusi terakhir itu akan bisa merubah peradaban, Mas. Jadi begitu, Mas Budi. Bisa mengubah peradaban yang memang karena ini siklus yang luar biasa ya. Dulu pernah terjadi pernah terjadi virus, tetapi kemudian di kali juga terjadi demikian ya. Nah, Pak, tentu kalau kita masih berbicara mengenai dampak ke UMKM, Pak. Kalau kita kemudian melihat para pelaku-pelaku usaha sejauh ini, tentu kan kemudian mereka juga harus melakukan adaptasi. Menurut Pak Syafiq, sejauh mana kemampuan mereka untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan era pandemi ini, Pak? Ya. Ada beberapa teman yang kemudian melakukan terobosan, sebagian teman. Misalnya kemarin ada teman saya yang di travel agent terpaksa kemudian mencoba berjualan buah-buahan misalnya. Kemudian ada teman juga yang kemudian yang tadinya itu tidak tahu internet, ya dipaksa harus menjadi tahu internet. Karena apa? Karena memang omset itu turun semua. Dan ternyata yang tadinya diharapkan di akhir tahun 2020 itu sudah mulai membaik. Kemarin ada kabar vaksin, tapi ternyata kondisinya tidak kembali membaik gitu. Nah, itu memang
menurut saya peran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam kondisi ini harus lebih besar untuk menjaga kondisi ini gitu. Ya memang. Nah, oke, artinya memang kalau kita berbicara mengenai siapa yang memang harus kemudian melakukan upaya-upaya untuk melakukan menanggulangi COVID, tentu memang tidak hanya pemerintah sebenarnya ya kalau kita berbicara, tapi ada peran pemerintah yang sangat besar tentunya sebagai perwakilan dari pemerintahan kita untuk melakukan penanganan. Tapi tentu juga ada usaha-usaha yang harus dilakukan dari para non pemerintah ya Pak Syafiq ya. Baik Pak Syafiq, nanti kita akan kembali diskusi mengenai siapa yang berperan untuk kemudian memulihkan di dalam proses pemulihan dampak COVID ini, baik itu dampak terkait dengan kesehatan maupun dampak terkait dengan ekonomi. Nanti kita bincangkan di segmen ketiga, masih bersama dengan teman-teman dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kita kembali selepas iklan yang satu ini. Coffee Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelanggan setia majalah Suara Muhammadiyah? Kini majalah Suara Muhammadiyah bisa Anda dapatkan dalam versi digital. Simak video ini untuk cara berlangganannya. Siapkan smartphone Anda, pilih Play Store, lalu download aplikasi Suara Muhammadiyah Store. Setelah proses download selesai, silakan buka aplikasinya. Jika Anda belum mempunyai akun, silakan untuk mendaftar terlebih dahulu. Silakan isi kolom yang telah disediakan di form pendaftaran pelanggan. Kemudian pilih daftar sekarang. Jika Anda ingin berlangganan majalah, pilih menu majalah yang ada di bawah ini. Lalu, pilih paket langganan. Tahap selanjutnya adalah pilih metode pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, pilih menu akun, kemudian pilih langgananku. Cukup mudah bukan? Silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tiba di segmen ketiga Healthy Corner di siang hari ini. Kita ke Pak Syafiq kembali, sebelum nanti kita ke Bunda. Pak Syafiq, jadi kalau tadi Pak Syafiq menyampaikan bahwa ada ini peran pemerintah yang memang harus optimal ini. Nah sejauh ini kalau Pak Syafiq melihat peran pemerintah sudah optimal belum sih Pak? Di dalam urusan menanggulangi COVID, terutama kalau Pak Syafiq kan di urusan ekonomi ya. Walaupun memang kemudian kalau kita berbincang mengenai pandemik, bidang kesehatan itu tetap harus nomor satu. Muhammadiyah selalu menekankan bahwa urusan kesehatan itu nomor satu, yang lain nomor dua dan seterusnya. Tapi menurut Pak Syafiq tentu ada usaha-usaha untuk kembali membangkitkan sektor ekonomi agar masyarakat juga punya
pendapatan lah dan seterusnya. Nah, menurut Pak Syafiq, sejauh ini pemerintah sudah melakukan dengan optimal belum, Pak? Jadi yang saya lihat kan memang ada ada program BLT, ada relaksasi pinjaman, kemudian ada untuk anak sekolah itu bantuan pulsa dan sebagainya gitu ya. Tapi menurut saya yang paling mendasar bagi pemerintah ini bagaimana menggerakkan UMKM, Mas. Jadi saya ulangi, UMKM di Indonesia itu menurut BPS ada 64 juta. Itu sekitar 99% dari total bisnis yang ada di Indonesia, Mas. Nah, kalau itu bisa diidentifikasi, kemudian bisa diberikan suntikan, ya kalau kami pasti mintanya dana hibah yang kira-kira bisa untuk membantu memutar modal bagi gerak mereka selama 1 tahun ini secara bertahap, saya kira itu hal yang bagus. Nah, kalau sekarang ini ya ada BLT dan sebagainya 2,4 juta dan sebagainya, ya mungkin memang yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah demikian. Kita tahu kondisi keuangan APBN juga kurang bagus. Mungkin informasi yang saya terima bahwa defisit anggaran kita juga cukup besar ini, Mas. Walaupun sedang dicarikan solusinya untuk mendapatkan suntikan dana segar gitu. Jadi sekali lagi kalau saya mengusulkan pada pemerintah adanya dana hibahkah kepada UMKM yang besar ini untuk bisa mereka bertahan paling tidak selama setahun di 2021 ini, Mas. Ya, dana hibah ya Pak ya? Dan itu besar juga ya? Ya, sebenarnya kalau UMKM itu kan bisa bertahap, Mas. Misalnya 3 bulan sekali mereka diberikan 5 juta gitu. Itu bagi UMKM sudah sangat lumayan ya, bagus. Angka segitu udah lumayan ya? Betul, bisa untuk memutar usaha mereka gitu. Iya, benar-benar. Dan sebenarnya bukan arti nilainya juga, tapi arti dukungannya gitu ya Pak Syafiq ya? Arti dukung, arti kehadiran kita di dalam proses memompa semangat para UMKM itu ya? Betul. Sebenarnya itu juga bisa diatasi, karena saya juga berhubungan dengan pemerintah daerah. Ya. Bahwa dana itu bisa dibagi misalnya oleh pemerintah pusat berapa persen, pemerintah provinsi berapa persen, dan pemerintah daerah berapa persen. Kita ketahui di Kalimantan Timur, yang saya tahu APBD provinsi juga lumayan besar, ya. APBD di kabupaten-kabupaten itu juga lumayan besar. Untuk infrastruktur fisik mungkin bisa dikurangi dulu, sementara 2021 arahkan kepada UMKM untuk menggerakkan kegiatan ekonomi. Saya kira itu dampaknya nanti akan besar sekali. Nah ini menarik Pak, urusan masalah menggeser anggaran itu kan juga tidak sederhana. Dan utamanya adalah banyak pihak yang harus mengawal bagaimana kemudian menempatkan proporsi yang paling urgent ya. Betul. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai pos-pos anggaran kan sudah dimulai dari Musrenbang di tahun sebelumnya ya. Atau ini bulan Desember ini masa-masa melakukan advokasi untuk mendorong anggaran lebih kepada berpihak pada sektor ekonomi ya Pak, daripada sektor infrastruktur misalnya. Betul. Jadi Mas Budi kan sudah tahu bahwa pandemi ini sudah dinyatakan sebagai bencana nasional gitu. Ya. Nah, sehingga sebenarnya pengalihan anggaran, bahkan di APBN kan terjadi pengalihan anggaran yang sampai ratusan triliun ya. Dan itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama bupati, goodwill-nya bupati, dan juga teman-teman di DPRD saya kira ya. Oke, baik. Ya. Baik, makasih Pak Syafiq. Ini saya kembali ke Mbak Nida. Mbak Nida, kalau kita kemudian merefleksi 2020, menurut Mbak Nida sejauh mana peran para pihak terkait dengan upaya-upaya melakukan upaya pencegahan dan promotif di dalam penanganan COVID-19 ini, Mbak Nida? Baik, terima kasih. Untuk upaya-upaya saya rasa sudah cukup maksimal, namun yang saya sampaikan tadi adalah dukungan dan kesadaran masyarakat yang masih belum maksimal ya, seperti yang kita harapkan.
Dan contohnya saja sampai saat ini, mohon maaf kalau kita berjalan-jalan di daerah ibu kota Samarinda ya, malam-malam itu masih banyak tempat-tempat yang seperti angkringan itu sangat padat anak mudanya di situ ya. Nah, kemudian tidak ada jarak ya seperti biasa, seperti bukan dalam keadaan pandemi seperti itu, dan tentunya mereka tidak menggunakan masker seperti itu. Mungkin yang lebih ditekankan pada saat ini adalah bagaimana kita atau pemerintah menerapkan sebuah kebijakan yang kita harapkan agak lebih ketat ya, lebih ketat sehingga masyarakat jika ada kebijakan kemudian ada punishment mungkin seperti itu, maka juga akan menuruti. Misalnya minimal tempat-tempat hiburan atau tongkrongan anak muda khususnya itu boleh dibuka, tetapi dengan syarat melakukan atau menerapkan jaga jarak dan protokol kesehatan lainnya, sehingga sebenarnya masyarakat mungkin mau untuk mengupayakan untuk pencegahan juga dan mendukung program promotif dan preventif yang kita laksanakan. Tetapi jika tidak ada pengetatan seperti itu, maka mereka juga ya seperti biasa seperti itu, karena merasa ini juga tidak diawasi, tidak ada punishment, oke-oke saja, sah-sah saja, dan orang lain pun banyak melakukan hal-hal yang sama, ya artinya itu mengalir begitu saja. Jadi tetap banyak yang melakukan hal yang seperti itu. Tidak. Jadi kalau kita melihat ini seperti bukan dalam keadaan pandemi seperti itu, Pak Budi. Oke, ya. Memang ya sudah mulai. Tapi kalau menurut Bu Nida sendiri kan ini ada peran pemerintah, ada peran organisasi masyarakat, ada peran-peran yang lain. Sejauh mana kolaborasi antar pihak itu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID dalam konteks promosi kesehatannya, Bu Nida? Ya, kalau untuk programnya sudah sangat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, bahkan sampai saat ini semuanya dari aspek organisasi masyarakat, baik akademisi maupun non-akademisi, kemudian dari lintas instansi kesehatan pun semuanya mengupayakan mempromosikan seluruh protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat. Baik biasanya kalau kita di Samarinda Subang itu ada mobil yang keliling, kemudian ada mobil edukasi ya, yang menyampaikan bahwa Bapak Ibu tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan seperti itu, baik yang secara offline maupun online. Baik dari secara online-nya untuk promotif di bidang kesehatannya kita selalu memposting poster-poster terkait pencegahan COVID, kemudian juga kita menginformasikan infografis yang terus berkala kepada masyarakat seperti itu, baik dari secara iklan yang ada di Instagram yang biasa masyarakat buka, khususnya di kalangan anak muda, kemudian di Facebook dan di seluruh sosial media seperti itu, Pak. Oke. Nah, kalau UMKT, mungkin Bu Nida juga bisa cerita tentang UMKT sendiri ya. Dalam posisi ini kan UMKT punya universitas, punya fakultas prodi kesehatan masyarakat. Apa yang telah dilakukan oleh prodi kesehatan masyarakat, Bu, selama ini? Ya. Selama pandemi ini, prodi kesehatan masyarakat juga menggerakkan seluruh civitas prodi ya, baik dari mahasiswa, dosen, dan seluruh yang terlibat di dalam program studi kesehatan masyarakat untuk melakukan promotif preventif. Ya, jadi kita juga melakukan kegiatan seperti melakukan webinar terkait pencegahan dan promosi kesehatan untuk protokol kesehatan secara online, sehingga seluruh kalangan masyarakat bisa ikut di dalamnya dan mendapatkan edukasi, informasi terkait protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19. Kemudian secara online juga kami membagikan terus poster dan bahkan kami menghimbau mahasiswa dan dosen untuk memasang status minimal, karena biasanya kita menggunakan WhatsApp ya, kita memasang status untuk pencegahan COVID-19. Nah, itu adalah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Minimal orang yang mengenal kita melihat status kita dari situ. Kalau orang-orang tersebut tidak sempat melihat Instagram atau sosial media lainnya, tidak sempat menonton TV, pada saat melihat status kita, maka mereka secara tidak langsung terpapar oleh informasi edukasi terkait COVID-19, pencegahannya, dan lain-lain seperti itu. Begitu, Pak. Upaya online ya, ada upaya-upaya offline yang dibangun untuk menyadarkan masyarakat, Bu, selama ini oleh teman-teman dari UMKT misalnya memberikan penyadaran secara offline, walaupun mungkin dengan protokol kesehatan dan seterusnya. Terutama kan di tempat-tempat publik sudah mulai ramai itu ya,
bagaimana? Apa ada nggak upaya-upaya dari UMKT, terutama adalah prodi kesehatan masyarakat? Ya, kalau upaya secara offline-nya, kita menggerakkan mahasiswa dari kami memiliki mata kuliah namanya magang, Pak. Kita magang ini dilakukan di tempat instansi-instansi kesehatan sebelum pandemi ini secara langsung. Namun di tengah-tengah perjalanan karena situasi pandemi, maka kami menggerakkan mahasiswa tetap melakukan magang, tetapi kami alihkan programnya dengan cara mahasiswa harus mempunyai inovasi bagaimana caranya agar program magang ini dapat membantu atau mengarah ke pencegahan COVID-19. Salah satu contohnya adalah beberapa mahasiswa membagikan masker-masker karena mahasiswa sudah kembali ke tempat masing-masing, ada yang di kota, ada juga yang di pelosok atau di pedalaman seperti itu, misalnya di daerah Kutai Barat, di Longiram, atau di daerah-daerah Kalimantan Timur, di bagian dalamnya tidak di ibu kota seperti itu, Pak. Mereka membagikan masker dan mengedukasi masyarakat secara offline dengan tentunya syarat protokol kesehatan, misalnya di ruangan tidak lebih dari 40% peserta yang ada di dalam ruangan tersebut, dan juga mahasiswa melakukan empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini mahasiswa sebagai role modelnya menggunakan masker yang benar, bagaimana caranya, kemudian harus membiasakan masyarakat menggunakan masker saat keluar rumah, dan itu diukur juga, dievaluasi. Misalnya maksimal 1 minggu, apakah masyarakat ini sudah berubah kebiasaannya. Jadi kita betul-betul memastikan masyarakat di tempat daerah mahasiswa masing-masing itu mau dan mampu melakukan protokol kesehatan secara langsung seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Rida. Nanti kita akan kembali berdiskusi dengan dua narasumber kita, tapi kita mesti jeda dulu untuk iklan yang satu ini. Program langkah pasar lebih mengenai sistem hukum yang bergerak sivil atau inovator. Kita akan berbincang berbagai isu-isu aktual dan juga kepakaran di berbagai bidang ilmu ada di Universitas Ahmad Dahlan. Degradasi dan fragmentasi dari plastik-plastik yang tadinya ukurannya besar. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tingkat literasi ini mendapatkan sesuatu mengajar tetapi juga mengajar, yaitu jangan kompetisi. Ya, Bapak salah satu pengajar atau dosen dari Universitas Ahmad Dahlan ya, Iya. dan sekarang sebagai kandidat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Baik, kita sampai di penghujung acara Healthy Corner kita di siang hari ini dan juga di penghujung tahun 2020. Tadi kita sudah berbincang panjang mengenai refleksi 2020 dari bidang kesehatan, terutama di pencegahan dan promotifnya bersama dengan Bu Rida dan juga sektor ekonomi UMKM bersama dengan Pak Safik. Nah, kita ini ke Pak Safik nih. Kira-kira 2021 Pak, kalau kita mengambil pelajaran dari 2020, apa yang mesti dilakukan oleh para pihak terkait dengan upaya pemulihan ekonomi, terutama di sektor UMKM? Kemarin sempat rame nih Pak, terkait dengan mergernya 3 bank syariah, ya kan? Saya kira Pak Safik juga paham lah ya. Betul. Jadi mergernya 3 bank syariah yang kemudian dirasa kurang berpihak kepada pendampingan pada teman-teman di sektor UMKM. Nah, ini kalau kemudian mereferensi
seperti ini dan banyak hal, apa menurut Pak Syafiq apa yang harus dilakukan oleh multi pihak? Karena tentu kalau kita berbicara mengenai keberlangsungan di dalam proses pembangunan negara ini kan banyak pihak yang terlibat, tidak hanya kemudian ini hanya miliknya pemerintah, ini miliknya non pemerintah dan sebagainya, tapi multi pihak. Apa yang menurut Pak Syafiq harus dilakukan? Ya, yang pertama saya tantang malah Muhammadiyah saja, Mas. Kan mau ngambil dananya 15 triliun itu. Jadi saya sudah dapat kiriman WAG dari teman yang menginisiasi, katanya mau membuat apa namanya, Bank Syariah Muhammadiyah ya. Saya nggak tahu betul. Saya kira betul itu. Dan menurut saya ini memang tantangan Muhammadiyah untuk berpihak kepada UMKM. Ya, walaupun selama ini saya kira sudah dilakukan. Nah, kalau dari sisi pemerintah, saya ulangi lagi bahwa teman-teman UMKM itu sudah jibaku ya. Kalau istilah orang itu kepala sudah di bawah, kaki di atas, sudah begitu. Sudah merasakan bagaimana 8 bulan di tahun 2020. Kalau saya tetap mengusulkan, berikanlah anggaran, alihkanlah anggaran, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten itu bersinergi, kemudian identifikasilah masing-masing wilayah itu. Misalnya Kabupaten Kutai Kartanegara, ada berapa UMKM, berikanlah mereka itu bantuan, tapi yang tepat sasaran, Mas. Persoalan kita sekarang di pemerintahan itu yang satu, pertama adalah basis datanya tidak valid. Ya, itu dia ya. Jadi kalau kita kembali menilik tentang report apapun itu, kadang data nggak jadi referensi utama, hanya kemudian berdasar statement ya Pak Syafiq ya. Betul. Kebetulan saya mantan anggota DPRD. Jadi oh, ya. Di Kalimantan ya, di Kaltim itu ya? Bukan, di Sleman, Mas. Oh, malah di Jogja ya. Jadi satu data tidak kalau valid. mantan berarti sekarang enggak, Pak? Enggak. Profesional aja, Mas. Udah pensiun ya, Pak ya? Sudah. Jadi data ini biasanya nggak valid itu. Yang kedua, karena tidak valid akhirnya salah sasaran. Ya. Nah, kalau kami yang UMKM, yang biasa dampingi UMKM ini berharap ya dua itu diperbaiki, kemudian salurkanlah dana itu. Sebenarnya tidak harus besar. Akan tapi yang pertama bentuk perhatian pemerintah kepada UMKM, yang kedua ya dana seberapapun itu bisa untuk menggerakkan. Itu dari sisi pemerintah daerah. Nah, dari sisi yang lain, saya kira tadi saya sudah sampaikan bahwa ini itu ujian empati, Mas. Jadi bukan hanya pemerintah, pihak swasta yang besar itu menurut saya juga saatnya lah. Kalau ada, mohon maaf nih, uang-uang yang agak apa namanya, ya agak longgar gitu, bisa dikumpulkan gitu. Kalau di yang sudah berjalan selama ini kan ada forum apa namanya, tanggung jawab sosial perusahaan itu, mungkin itu bisa lebih digerakkan lagi gitu. Jadi dan arahnya kalau selama ini lebih kepada fisik gitu, nah arahkanlah kepada hibah atau untuk mendorong stimulan bagi modal UMKM. Nah kalau ini semua itu bisa bersinergi, ya menurut saya bisalah tahun depan itu dilewati dengan lebih baik. Sekali lagi UMKM itu yang bertahan di krisis moneter 98 sehingga perekonomian nasional masih bergerak. Nah sekarang sudah terdampak. Saya kira kalau tidak hati-hati 2021 ya saya tidak tahu, kita tidak berharap, tapi mudah-mudahan situasinya masih baik-baik saja, kita tetap optimis. Saya kira gitu, Mas. Ya, jadi mengetuk empati para pihak ya, ini tagline bukalah empatimu, kira-kira demikian ya, kepada para teman-teman UMKM ya. Dan memang kalau kita berbicara empati itu serasa susah sekali gitu ya Pak ya, membawa atau mengajak orang-orang untuk mau berempati kepada orang lain yang tertimpa musibah. Nah kalau Muhammadiyah sudah sangat familiar urusan masalah empati ini ya. Di 19 jauh sebelum kemerdekaan, Kiai Sujak sudah mengajak seluruh warga Muhammadiyah berbondong-bondong ke Gunung Kelut
untuk membantu Siap. saudaranya yang tertimpa musibah letusan Gunung Kelut pada waktu itu. Nah, Betul. sehingga saya kira ini penting mengajak kita semua, tapi tidak hanya kemudian Muhammadiyah, tapi seluruh masyarakat luas agar muncul rasa empatinya, membangun dan juga mengajak berempati kepada teman-teman UMKM ini. Betul. Di Jogja dulu ada namanya program Tetulung, mungkin Pak tahu ya, pernah mendengar ya program Tetulung. Itu menarik juga sebenarnya. Kebetulan kalau di Kagama itu yang kemarin juga mungkin Mas Budi tahu, yang viral dalam kerangka kepedulian, empati, itu ada program Cantelan itu, Mas. Oke. Ya, program Cantelan itu kebetulan yang menginisiasi pertama itu teman akrab saya, Fakultas Pertanian itu di Sleman itu ya. Jadi itu salah satu bentuk real gitu ya. Tapi kan itu terbatas lingkupnya, kemudian mungkin arahnya kan kepada personal atau keluarga di sekitar. Kalau ini arahnya justru ke modal kerja UMKM, Mas. Iya. Dan ini program MPM, kalau nggak salah MPM juga sama MDMC juga punya program cantelan namanya di beberapa daerah di beberapa Aisyah ya. Oke, nah Pak Safik, kira-kira usulan konkretnya apa Pak? Tahun 2021 agar UMKM ini bisa berdaya guna kembali, bisa bangkit kembali. Usulan konkretnya kepada seluruh pihak ya, pada pemerintah lah, kepada teman-teman para pelaku pendamping UMKM. Apa Pak usulan konkretnya Pak? Ya, jadi kalau saya pribadi, saya nanti akan ketemu Bupati Kukar, Mas. Ya itu tadi memindah ya, memindah proyek-proyek yang fisik itu kepada proyek-proyek yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, baik sektor real maupun sektor keuangan gitu. Khususnya sektor real, apalagi yang informal gitu ya. Itu menurut saya betul-betul menjadi prioritas utama gitu. Oke. Kemudian yang ya implikasi dari itu ya kita pengen adanya empati dari kepala daerah, dari teman-teman legislator, kemudian teman-teman yang lain misalnya yang biasa menjadi watchdog-nya DPR untuk membantu supaya pengalihan anggaran mengarah ke modal itu di tahun 2021 bisa terlaksana. Nah, di sisi yang lain, teman-teman UMKM sendiri terus terang kami akan terus pompa semangatnya, optimismenya bahwa kita akan bisa hadapi kondisi ini tahun 2021 ini dengan baik, dan kami yakin bahwa akan adalah pertolongan dari Yang Kuasa pada kami selama kami terus bergerak berusaha. Saya kira itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Safik atas ulasannya. Ini menarik ya terkait dengan upaya bagaimana kita berempati dan mencoba memulihkan untuk di sektor ekonomi. Saya ke Bu Nida. Bu Nida, apa ini yang perlu disampaikan ke para pihak terkait dengan agar pandemi COVID-19 ini bisa dikontrol, bisa dikelola, agar resikonya bisa dikurangi? Ke depan seperti apa Bu Nida? Baik, terima kasih Pak. Untuk mengontrol dan mengurangi angka COVID-19 ini, yang pertama tentunya kita tetap menerapkan protokol kesehatan, dan COVID-19 ini unik sebetulnya Pak. Ini adalah sebuah penyakit yang sebenarnya kita harus merasakan empati tadi yang disampaikan oleh Pak Safik, empati terhadap diri sendiri, empati terhadap orang lain, empati terhadap diri sendiri. Misalnya kita harus punya rasa was-was, kita harus punya rasa sadar bahwa jika kita tertular COVID-19 maka kita tidak hanya tertular sendirian, maka kita akan berisiko menularkan orang lain, orang yang di rumah kita terutama, dan orang-orang yang kontak erat dengan kita seperti itu. Jadi ini adalah momen kita untuk peduli kepada diri sendiri dan orang lain. Apakah kita mau mengambil pilihan peduli atau tidak peduli seperti itu. Jika kita mengambil pilihan peduli, maka insya Allah angka COVID-19 ini bersama-sama bisa kita turunkan, bahkan kita putuskan rantai penyebarannya seperti itu. Tentunya seluruh aspek dan seluruh sektor harus bersama-sama mendukung program kesehatan, program pencegahan, program promotif yang dilakukan bersama-sama seperti itu. Sehingga harapan kita 2021 semoga COVID-19
benar-benar dihapuskan dari bumi Indonesia dan seluruh dunia ini, Pak. Oke. Nah, Bu Nida, tentu urusan melakukan menghalau COVID ini kan memang tidak semudah. Kalau menurut Bu Nida, tantangan terbesar di tahun 2021 apa, Bu, untuk kemudian memberikan kesadaran kepada masyarakat agar benar-benar concern pada corona ini? Apa, Bu, tantangan terbesarnya, Bu? Ya, sebenarnya tantangan terbesarnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, Pak. Karena di 2020 ini sudah lumayan masyarakat sudah mulai aware untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Namun seiring berjalannya waktu ini saya rasa mulai kendor ya Pak, apalagi menuju tahun 2021 mereka, masyarakat sudah merasa ini hal yang biasa seperti itu, jadi tidak terlalu menerapkan protokol kesehatan lagi. Maksudnya mereka sudah merasa hidup nyaman berdampingan dengan pandemi COVID. Nah, ini adalah tantangan baru kita di 2021, bagaimana mengaktifkan, bagaimana menumbuhkan rasa untuk menerapkan protokol kesehatan pada masyarakat lagi yang awalnya itu sudah terwujud di awal-awal 2020 lalu saat COVID benar-benar meningkat di awalnya seperti itu. Namun menuju 2021 ini adalah tantangan kita bagaimana menumbuhkan rasa menjaga diri sendiri dan orang lain bagi masyarakat itu, Pak. PR terbesarnya adalah itu, karena semuanya merasa sudah biar sajalah kita hidup berdampingan dengan COVID karena sudah biasa seperti itu, dan masyarakat mulai malas untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi PR terbesarnya adalah bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat, menumbuhkan ulang seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nida Amalia MPH, dosen di Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau UMKT. Terima kasih kepada Pak Muhammad Syafiq Afisina, Ketua Keluarga Alumni Gajah Mada di Kutai Kartanegara, dan juga terima kasih kepada MPI Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah bekerja sama dengan MCCC dan juga TVMU di siang hari ini untuk melakukan edukasi melalui Healthy Corner program TVMU. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah berkenan untuk bersama dengan kami agar kita kembali lebih tercerahkan, kita kembali sadar kembali tentang arti pentingnya menjaga protokol kesehatan agar virus corona di Indonesia segera bisa kita atasi bersama. Sekali lagi terima kasih kepada dua narasumber kita akan bertemu kembali di lain kesempatan di episode mendatang di hari Selasa untuk program Healthy Corner TVMU. Mohon maaf sekali lagi khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.